jam 00.01 dini hari. Siapa yang menyangka pada pagi buta tersebut ternyata vibrasi positif itu bisa menyebar sangat luas. Malam ini saya akan mengundang salah satu brother yang juga mempunyai suatu vibrasi yang sangat positif, sangat bagus. Namanya Bro Stefanus. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu tentang acara 0001, ikuti IG Live Tanya Mentor malam ini. Nanti kita akan berbicara tentang vibrasi positif yang ditularkan oleh Bro Tommy Wong melalui acara jam 00.01. Saya sapa dulu teman-teman yang hadir malam ini. Ada yang tetap setia, Bro Eriadi. Selamat malam, Bro Eriadi. Ini ada email, ada Hilario Chandra, Rieki 728, Wisman Odin. Dan ini Bro Stefanus sudah join, saya undang dulu. Ada juga Sis Cinkin dari Peking Duck Lovers. Halo, sampai jumpa pula. Selamat salam kenal, selamat bergabung di acara IG Live Tanya Mentor malam ini. Tunggu ya, saya masih harus undang Bro Stefanus. Mungkin kalau teman-teman yang saat ini sudah bergabung di WhatsApp grup Vibrasi Positif 0001, Anda sudah pasti kenal dengan Bro yang luar biasa nih, Bro Stefanus. Halo Bro Stefanus. Selamat malam, selamat malam, selamat malam. Selama ini saya dengan Bro Stefanus biasanya komunikasi hanya via Instagram. Kita komunikasinya sama sekali belum pernah secara face to face, belum pernah juga. Baru tadi sore saya bisa bicara langsung via WhatsApp call dengan Bro Stefanus. Bro Step saja saya panggil ya, Bro Step. Oke. Ya. Bro Step, saya termasuk salah seorang yang cukup salut dengan Bro Step karena saya lihat Anda ini seorang yang betul-betul sangat suportif benar. Karena saya sering sekali ikutan di IG Live para mentor-mentor yang hebat, dan juga di IG Live Tanya Mentor ini, Bro Step ini sering sekali mengikutinya dan selalu sangat interaktif, sangat mendukung. Ini suatu hal yang saya bilang vibrasi yang sangat positif. Inilah thank you, salah satu ciri-ciri orang baik, orang yang hebat. Bro Stefanus. Ya, kok. Ini ada satu hal yang malam ini saya mau bilang ke teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, saya malam ini ketemu saingan berat. Karena selama ini kalau saya IG Live biasanya narasumbernya nggak punya kumis, Bro. Malam ini saya ketemu satu brother yang juga sama-sama berkumis. Oke, Bro Stefanus. Mungkin bagi teman-teman yang belum kenal dengan sosok Bro Stefanus, Bro silakan bisa perkenalkan diri dulu secara singkat kepada teman-teman supaya teman-teman bisa kenal dengan Bro Stefanus ini. Silakan. Oke, thank you Pak Agus waktunya. Perkenalkan, nama saya Stefanus. Ya, apa ya mau ngomongin ya? Saya biasa-biasa aja sih bisa kenal sama Pak Agus ya, kebetulan terpaksa dikenalkan ya kok ya, karena situasi pandemi kita bisa ketemu, bisa kenal walaupun hanya dari online. Ya karena pandemi ini banyak waktu luang, kita PSBB, akhirnya daripada waktu terbuang, ya di sebagian waktunya kita coba untuk belajar lah dari para mentor seperti Pak Agus, ya
Kotomi, Ko Anton. Nah, dari sana kita bisa belajar banyak lah masukan-masukan positif. Ya, kan ada kata yang bilang, kita bergaul dengan 3 orang positif, kita menjadi orang positif selanjutnya. Betul ya, Ko Agus ya? Nah, Setuju, itu yang setuju. saya coba belajar dari para mentor ini. Ya, itu sih apa ya yang mau diketahui dari saya kira-kira, Ko Agus. Bro Stefanus asli orang Jakarta? Saya asli orang Jakarta, lahir di Jakarta, tinggal di Jakarta. Selama udah 40 tahun lebih di Jakarta. Dari keluarga yang biasa-biasa aja, cenderung biasa-biasa aja lah ya. Papa udah nggak ada. Nah, saya mulai bekerja, pekerjaan saya ya, mungkin saya cerita sedikit tentang pekerjaan saya. Pekerjaan saya kalau diceritain bisa 3 hari nggak habis nih, Ko Agus. silakan, Singkatnya gak apa-apa. aja. Oke, singkat, Singkatnya silakan. aja, saya kerja banyak, Pak. Saya kerja banyak. Mulai dari awal saya kerja itu, saya dulu bergabung di insurance bendera tetangga. Sekarang saya di insurance, tapi udah beda bendera ya. Saya pernah juga bergabung waktu itu di perusahaan keluarga sih, kita main di electrical ya, main di lampu-lampu. Setelah itu saya pernah mencoba akhirnya bidang aksesoris handphone. Nah, di aksesoris handphone ini kita khususnya di power bank ya, di satu merek. Akhirnya saya bisa kenal dengan Kotomi Wong waktu itu. Nah, singkat cerita di aksesoris ini saya mendapat tawaran pekerjaan, tapi saya harus keluar kota kok. Nah, keluar kota. Nah, manusia pasti mau mencari sesuatu yang lebih. Itu udah sifat. Kalau bisa dapat lebih besar, lebih baik, kenapa enggak? Kan seperti itu. Akhirnya saya terima tawaran, saya bekerja di Surabaya waktu itu kok. Dapat 3 bulan, tapi dengan sangat terpaksa pada bulan keempat saya harus balik ke Jakarta. Karena mama waktu itu, orang tua saya ya, ibu saya waktu itu jatuh di kamar mandi. Dan saya harus pulang ke Jakarta untuk mengurus beliau. Papa udah nggak ada soalnya ya. Akhirnya saya pulang ke Jakarta, ya di Jakarta kita kerja, cari kerjaan lagi. Tapi ya Tuhan itu baik. Saya nggak perlu nunggu lama-lama kok. Saya pulang dari Surabaya ke Jakarta dengan niat mengurus mama. Tapi hari ini saya pulang, besok saya ditawarin kerja. Itu Tuhan itu baik ya. Jadi saya nggak perlu nyari, ada aja gitu ya nawarin. Ada yang nawarin, udah langsung ambil aja. Singkat cerita, ya berjalan, kerja sana sini, merintis lagi. Ya akhirnya saya bergabung sekarang di, mudah-mudahan jadi best terakhir saya. Saya sekarang bergabung di perusahaan asuransi juga, Vanilla Life. Seperti itu, Ko Agus. Kira-kira cerita saya. Waduh, bro, saya dengar kamu rela meninggalkan karir kamu untuk bisa kembali mengurus mama kamu. Itu betul-betul tindakan yang luar biasa banget, bro. Itu salut banget. Itu banyak perdebatan, Ko Agus. Banyak pertarungan batin. Karena gini, jujur ya, perjuangan saya di Surabaya itu, pekerjaan saya itu cenderung relatif sangat ringan. Saya bergerak di bidang konsultan di Surabaya dan penghasilannya itu besar sekali. Jujur, dari saya terakhir pindah, sebelum saya pindah ke Surabaya, penghasilan saya di perusahaan A itu misalkan anggap A ya, per bulan saya bisa mendapatkan A. Nah, saya ditawarin di Surabaya itu saya bisa dapat 5 kali A. Itu di luar bonus ya. Nah, saya bekerja di 3 bulan pertama itu saya tidak dapat sebesar itu. Nah, di bulan keempat saya masih dapat bonus-bonus yang itu mungkin bisa sampai 10-15 kalinya, bagus. Tapi rencana tinggal rencana. Pada saat mama jatuh itu timbul perdebatan batin yang berat banget ya. Di satu sisi ini kerja juga untuk mama, gitu loh, untuk keluarga. Tapi kalau mama sakit gimana sih? Mbak, siapa yang ngurus gitu loh? Kalau bukan kita. Karena kan orang tua tinggal satu. Orang tua cuma itu doang gitu loh. Kalau kerjaan kita bisa cari. Selama kita ada usaha, ada niat,
pasti kita dapat lah. Tapi kalau orang tua, ya jangan sampai terlambat lah. Ya itu saya putuskan untuk ke Jakarta. Sedangkan yang di Surabaya sempat bilang itu ya, bos di sana, udah kamu urus mama kamu, jangan pikirin kerjaan berapa lama pun. Setelah mama fit, mau itu 2 bulan, 3 bulan, berapa lama pun. Setelah mama fit dan bisa dipastikan untuk bisa ditinggal, kamu balik lagi ke Surabaya. Saya bilang, saya nggak enak. Kita tinggalin kerjaan begitu lama, gitu loh. Mendingan bos cari orang baru, cari orang lain yang bisa dipakai. Jangan nungguin saya, karena saya nggak tentu. Saya mau harus ngurus mama. Sebelum mama aman, saya nggak mungkin lah. Kalau toh pun dipaksakan saya harus pergi ke Surabaya untuk kerja, pasti nggak akan bagus gitu loh. Karena badannya di Surabaya, otaknya di Jakarta kok, nggak bisa. Jadi ya akhirnya pergumulan, bawa doa, bulat saya putusin, saya lepas. Merintis lagi Jakarta seperti sekarang. Tapi itu sih kok. saya bilang bro, itu keputusan kamu untuk berani meninggalkan karir kami walaupun itu pendapatannya bagus, kamu berkorban untuk merawat ibu kamu, mama kamu, itu tindakan yang saya bilang, itu tindakan yang udah benar betul. Itu nantinya mungkin sekarang saya nggak tahu ya, mungkin efeknya belum kelihatan, tapi saya yakin apa yang kamu perbuat terhadap mama kamu itu kedepannya akan membawa suatu hal yang sangat luar biasa terhadap kehidupan kamu. Amin. Itu pasti terjadi bro. Saya sendiri dan satu prinsip lagi, kamu terhadap bos kamu tidak mau memanfaatkan ya. Kadang orang kan aji mumpung gitu ya. Ini ya memang karena ada alasan orang tua sakit dan dikasih kesempatan untuk kembali dulu, nanti comeback lagi gitu. Sedangkan kamu ngerasa nggak enak karena kamu tidak bekerja, tetap mungkin dapat gaji ataupun nantinya dikasih kesempatan kembali lagi, kamu merasa ada satu perasaan kurang enak, kurang fair terhadap bos kamu. Itu juga satu tindakan yang saya bilang sangat-sangat luar biasa. Saya juga pada saat saya dulu membangun bisnis pertama saya bro, itu saya mungkin cerita sedikit ya bro ya. Saat itu saya di posisi direktur di perusahaan developer. Tapi saat itu saya lagi fokus kepingin berubah kuadran menjadi seorang pengusaha, dan saya mulai membangun bisnis yang sangat kecil-kecilan, hanya jualan aksesoris handphone bro, di satu styling kecil yang ukuran 1 meter. Dan pada saat saya memulai bisnis pertama saya itu, saya terkadang awal-awalnya itu ada sedikit mencuri waktu jam kerja. Tapi saya ada satu perasaan di mana kayaknya saya nggak fair terhadap perusahaan saya, terhadap bos saya. Dan saya akhirnya putuskan, saya ajukan ke bos saya supaya saya tidak menerima gaji. Jadi saya tetap bekerja di perusahaan tersebut, tetap posisi sebagai direktur di perusahaan tersebut, tapi saya tidak terima gaji sama sekali dari perusahaan tersebut. Sehingga saya punya waktu yang lebih luang untuk membangun bisnis pertama saya tersebut bro. Dan itu hal-hal tindakan seperti itu bro, betul-betul membawa saya bisa dibilang cukup beruntung bisa sampai di hari ini. Jadi seperti yang bro Step lakukan itu, saya bilang udah tepat benar, udah bagus benar. Yakinlah nanti ini akan memberikan suatu jalan yang luar biasa terhadap bro. Bro, saya lihat kamu kan punya suatu energi yang sangat suportif, yang sangat vibrasi yang sangat baik, sangat positif. Terus kenapa sih kamu kok sampai rela-relanya sering begadang untuk ngikutin acaranya Bro Tommy Wong, yaitu di jam 00.01. Apa alasannya bro? Coba diceritakan kepada teman-teman. Dan mungkin teman-teman yang hadir malam ini juga ada sebagian yang dari sering ikutan di acara Bro Tommy Wong yang di pukul 00.01 dini hari pagi. Saya yakin teman-teman yang hadir malam ini juga semuanya orang-orang yang punya vibrasi positif, orang-orang luar biasa. Tapi saya kepingin dengar cerita dari Bro Stefanus. Silakan bro. Oke.
Kenapa? Jujur, aku jujur ya. Aku itu sebenarnya mata ayam kok. Kenapa aku bilang mata ayam? Jam 9 itu aku udah tidur. Nggak bisa. Oke lah, waktu masa lalu aku sering bergadang, betul. Tapi ya mungkin faktor U juga ya, atau kebiasaan pola gimana. Belakangan ini aku jam 9 boleh bilang aku udah ngantuk. Tapi ya beruntung lagi gara-gara pandemik. Orang pandemik susah, kalau aku beruntung. Di pandemik ini kita aku mikir gitu loh, apa ya. Akhirnya kan terkonek lagi dari hubungan aku dengan Kotom itu sempat terpisah lama ya, nggak ada koneksi karena jalur aku kan beda. Aku udah nggak main aksesoris, otomatis sudah tidak terkonek dengan Kotom. Nah, karena pandemi diketemuin lagi kita kok. Nah, diketemuin aku mulai ya ngobrol sama Kotomi, akhirnya bisa nyemplung ke 0001 kan. Nah, dari situ kan, dari kenal Kotomi udah mulai tahu, udah lu belajar ini, banyak masukan positif dari Kotomi itu ya. Kotomi itu orang luar biasa kalau menurut aku. Banyak yang bilang, siapa sih Kotomi, tapi bagi aku dia hebat lah. Bukan mentor, tapi lebih dari mentor kalau menurut aku ya. Ya, dia orang biasa yang nggak pernah belajar ilmu kementoran, tapi menurut aku lebih dari mentor sih manusia itu. Ya, dari omongan-omongan dia aku ambil positifnya, aku pelajarin, ya aku ikutin sampai akhirnya terbentuk 0001 ya. Itu mungkin orang bingung, kok jam 12 malam menjelang pagi orang live, orang ngantuk, ngomongin apa. Nah, mulai ngikut, ya mata ngantuk kok, bagus, mata ngantuk pas sama live. Pertama kali ngikut nggak tahan itu mata, bener-bener. Tapi ya karena isinya ya, apa yang Kotom cerita itu bisa nguatin kita loh, bisa nguatin kita. Jadi buat penonton yang di sini ya, nah ini ada packing dog langsung nih, adik saya nih. Dia tahu lah, tanya dia. Jadi apa yang Kotom ngomong di live itu ya, itu kena ke kita. Yang lagi down, yang lagi sedih, lagi apapun ya, itu kita masuk di sana. Nah, mulai saat itu aku setel lah, jam 12 ya, mulai stay. Tapi ada berita baik ya buat semuanya yang di sini. Nanti mungkin nggak lama lagi kita akan pindah tayang ya, nggak jam 12. Karena kesian orang yang bagian timur, bagus. Kita di sini jam 12, di sana jam 1. Kita selesai jam 1, jam 2, dia mau tidur jam berapa? Jam 7 udah melek lagi dia. Kacau kan? Akhirnya ya mungkin sebentar lagi akan pindah, dimajukan lah. Biar bisa menjangkau seluruh wilayah ya, biar bisa nonton. Intinya gitu ya, kenapa saya bisa aktif nonton 001 ya, perjuangan juga, ngantuknya minta ampun ya, tapi ya lama-lama terbiasa lah disetel. Seperti itu sih Agus. Mau dapat pelajaran sih, lebih mau dapat pelajaran, karena gini loh, kita harus bayar harga untuk apapun kalau menurut saya. Kita mau dapat ilmu ya, kita harus korban mata, jaga gitu. Kalau nggak mau korban bergadang ya udah, nggak masalah, nggak dapat ilmunya gitu, nggak dipaksa kok untuk ikut acara itu, kan nggak dipaksa gitu. Kita jadi apapun harus berani bayar harga. Mau apapun, mau pinter ya harus belajar, mau pinter baca buku, belajar. Saya nggak suka baca ya, jangan mau pinter ya, sampai kapan juga nggak bisa. Kita mau pinter tapi kita nggak mau belajar dari orang. Saya nggak suka diajarin orang, ya udah terima kamu apa adanya. Kamu mau pinter, kamu harus turunin ego kamu gitu loh, kosongin gelas kamu, terima pelajaran, harus mau terima pengajaran. Itu mah gua udah tahu ya. Kalau selamanya kita pikir gitu, kapan kita bisa bertambah pinter? Kita kosongin, terima apa, baru kita bisa bertambah ilmu kita ya. Seperti itulah bagus kalau menurut saya. Salut. Satu kata aja, salut.
Bro Tommy Wong memang salah satu, saya bilang salah satu orang yang sangat spesial. Dari kisah hidupnya aja kita udah bisa lihat, waduh, Betul. mungkin untuk di Indonesia itu mau nyari orang yang punya kisah hidup seperti Bro Tommy Wong itu langka banget. Dan memang itu salah satu keistimewaan dari Bro Tommy Wong itu, dia gimana ya, vibrasi positif yang dia sebarkan ke teman-teman itu beda ya, beda Nyampe. dengan hanya Nyampe. mungkin ada sebagian mentor itu, sebagian coach itu mereka hanya menyampaikan secara teori-teori, secara kurang personal gitu. Sedangkan kalau Bro Tommy Wong ini beda. Semua teman-teman itu memang betul-betul dia kasih vibrasi positif, dia betul-betul perhatian dan betul-betul mau dukung supaya teman-teman ini bisa menjadi lebih baik, lebih semangat. Dan Pak Anton Teddy juga salah satu orang yang betul-betul saya salut banget. Itu vibrasi positif yang mereka tularkan itu, kita beruntung banget. Walaupun kita dari kota mana saja, Betul, karena bagus. sekarang ini ada COVID-19 ini salah satu hal yang kita perlu syukuri. Kalau misalnya nggak ada COVID-19 ini, mungkin saya dan Bro Stefanus juga nggak pernah bisa Nggak kenal. baik Ya. seperti ini. Dengan Bro Tommy Wong, dengan Pak Anton Teddy juga nggak pernah bisa ada kesempatan untuk bisa saling jadi teman baik Kenapa, gitu ya. betul, Tapi ya. ini salah satu yang harus kita sadari dengan adanya COVID-19. Jadi COVID-19 ini bukan hanya semata-mata merupakan bencana. Jadi betulnya banyak sekali berkah-berkah yang bisa kita dapatkan juga gitu ya. Saya lihat ini banyak sekali teman-teman yang dari 0001 ini ada Sis Sujana, ada Bro Nurdin Huang, ada Sis Chinkin. Ini semua orang-orang yang, aduh, vibrasi positifnya itu luar biasa. Mereka mau nunggu sampai dini hari untuk sama-sama saling menguatkan, saling belajar, saling membantu, saling berbagi. Ini saya bilang kalau vibrasi positif ini terus bisa tersebar sangat luas, itu saya kira akan sangat banyak sekali orang-orang yang akan bisa terbantu ya bro. Bro Step, dari bro rajin ikutan di acara ini gitu. Kira-kira apa sih efek yang bro rasakan dapat terhadap kehidupan bro atau hubungan pertemanan yang bro Step dapatkan gitu? Mungkin bro bisa jelaskan sedikit bro. Oke. Positifnya aku sejak bergabung ya, istilahnya sejak banyak mengenal para mentor dan lain-lain ya, sejak aktif di live segala macam. Positifnya sih apa ya, positifnya pasti kita dapat ilmu bagus. Kita dapat ilmu karena ilmu yang di live ini kita nggak akan bisa dapat di bangku sekolah. Kita mau sekolah sampai S3 pun nggak akan dapat kok Gus. Karena ini ilmu yang kita cari ini, kita pelajari ini ilmu kehidupan yang cuma kita bisa dapat dari para mentor yang mereka sudah melakukan perjalanan, mereka sudah merasakan. Contoh ya, kita balik lagi ngomongin Kotomi di sebelah mungkin kupingnya panas, nggak apa-apa. Kotomi ini ngomong baik nih kok. Kotomi ini manusia langka kalau menurut aku ya. Kenapa aku bisa bilang langka? Aku bukan mendewakan seorang Tommy Wong, bukan. Tapi seorang Tommy Wong ini hidupnya penuh kepahitan. Dari Tommy kecil sampai dia dewasa, sampai dia mulai merintis kerja, hidup penuh kepahitan. Akhirnya Tuhan berkati dia bisa menjadi sukses, tapi hanya sebentar jatuh, dapat kepercayaan lagi karena attitude dia ya. Nah ini attitude penting ya, attitude dia penting. Apa attitude dia penting? Attitude dia bagus, dia dapat kepercayaan lagi, naik dia sampai mentok ke atas. Karena teman hancur, tiarap habis, bukannya habis-habisan minus. Nah balik lagi attitude ini. Kalau orang kebanyakan lepas tanggung jawab bagus, tapi seorang Tommy Wong maju
untuk menyelesaikan, ya kan? Nah, yang saya salut dari semua cerita Kotomi ini, kok dia ini ya, dalam keadaan dia susah, ini yang saya ambil pelajaran penting dari Kotomi. Dalam keadaan dia susah sekalipun, dia masih bisa membantu orang loh. Nah, ini yang saya pelajarin dari Kotomi. Dan mulai saya terapin, Kok Gus. Nah, dalam keadaan susah, dia masih membantu orang. Mungkin selama ini, bagi yang belum tahu ya, membantu orang. Lu ngomong enak. Gue sekarang lagi susah. Mana gaji gue dipotong separuh. Mana gue dipecat atau apa. Gak ada penghasilan. Bisnis gue berantakan gara-gara COVID. Mau bantu apa? Kalau orang kaya sih ngomong enak. Bantu-bantu, dia ada uang. Nah, ini saya pelajari dari Kotomi. Saya bukan orang kaya, saya juga lagi susah. Saya ini lagi dalam masa padang gurun, Kok Agus. Kalau di agama Kristen itu kita lagi dalam masa padang gurun. Kita lagi berjuang. Tapi kalau buat bantu orang nggak selamanya pakai duit, nggak selamanya harus punya duit. Kalau kita berpikir kita bantu orang kalau kita udah punya duit, terlambat, Pak. Jadi walaupun kita nggak punya uang, kita masih bisa bantu orang kok. Caranya gimana? Nah, ini yang saya pelajari dari Kotomi. Caranya gimana? Jalin hubungan dengan teman. Nah, bantu itu banyak. Kita bisa support mereka. Kita bisa support dagangan mereka, istilahnya. Bantu promosi mereka. Misalkan mereka butuh informasi, oh teman-teman saya jualan ini, nah dagangannya sepi, kebetulan oh saya kenal si ini, si B, dia butuh, ya kan kita bisa konekin mereka. Lah untungnya apa buat kita? Memang kita nggak ada untung, ngapain kepo-kepo amat sih? Nah itu saya pelajari dari Kotomi, aneh ini. Jadi kita bantu orang, jangan mikir untungnya kita, lah kita bantu kok. Kenapa mesti bantu orang harus mengharapkan imbalan? Berarti nggak tulus dong. Kita bantu tulus. Nah, kita pikirin teman-teman kita. Nah, kalau kita pikirin teman-teman kita, Tuhan pikirin kita. Ini yang saya pelajarin di Kotomi. Luar biasa. Kalau misalkan semua nggak bisa, semuanya nggak bisa, kita nggak bisa bantu apa segala macam. Masih ada satu yang powerful. Kita bantu doai mereka. Nggak pakai biaya, cuman yang dipakai cuman mau apa enggak ada kok, simple kan. Nah ini satu lah yang saya ambil dari Kotomi ini luar biasa, dan itu nggak bisa saya dapat dari siapa-siapa. Manusia aneh yang menurut saya ya ini, itu yang saya pelajari. Bro Step, tadi kita waktu saya ajak kamu, saya bilang, Bro Step, yuk nanti malam ada waktu nggak untuk IG Live Ditanya Mentor? Kamu bilang ke saya, Pak Agus, saya jangan dulu lah, belum ada kemampuan, masih grogi saya. Terus kita ngobrol via WhatsApp. Bro Step bilang, saya ada mental block untuk bicara, untuk muncul di IG Live. Ternyata pada saat Bro Step bicara, itu saya kayak ngerasa ngeliat, wah ini Bro Tommy kopian dari Bro Tommy ini yang lagi bicara. Ini ilmunya nggak beda jauh sama Bro Tommy Wong ini. Wah bro, salut. Itu betul-betul 0001 itu udah menyebar ke teman-teman sangat mendalam. Jadi apa yang Bro Tommy Wong ceritakan, yang Bro Tommy tiap malam katakan kepada teman-teman itu udah masuk betul-betul ke otak, ke jiwa teman-teman. Jadi sekarang ini kalian juga sudah terkopi sifat dari Bro Tommy Wong, ilmu-ilmu dari Bro Tommy Wong, cara bicara dari Bro Tommy Wong udah terkopi di diri kalian. Dan sekarang seperti sekarang ini, waduh saya bilang saya pertama kali IG Live, saya juga termasuk orang yang sangat introvert banget. Itu saya jarang mau muncul, jarang mau bicara. Kalau bicara itu sering gagok, sering kehilangan kata-kata. Saya sekitar mungkin 2-3 bulan yang lalu itu pertama kali IG Live diajak oleh Pak Anton Teddy. Dan pada saat itu saya juga ngerasa ada mental block yang luar biasa banget. Waduh, nanti gimana ya kalau pada saat ditanya oleh Pak Anton Teddy saya nggak bisa ngejawab, saya grogi, kehabisan kata-kata, itu takutnya luar biasa gitu. Tapi
karena saya punya satu keinginan, saya punya misi mau ngasih motivasi ke teman-teman pedagang kecil. Jadi kalau saya mau punya misi yang untuk ngasih motivasi ke teman-teman pedagang kecil, sedangkan saya nggak berani muncul, nggak berani bicara, gimana caranya kan? Jadi mau nggak mau saya paksa diri saya. Dan hari ini saya lihat Bro Stefanus sudah muncul, waduh, jauh lebih luar biasa daripada pada saat saya pertama kali muncul di IG Live, Bro. Salut. Ini benar-benar akibat dari vibrasi positif. Dan saya yakin teman-teman yang hadir di IG Live malam ini semuanya juga akan sama. Kalau mungkin ada sebagian teman-teman yang saat ini masih sering grogi, masih takut untuk mau muncul di IG Live, saya yakinkan teman-teman, lihat Bro Stefanus. Bro Stefanus yang tadi sore mengatakan pada saya, dia nggak berani, belum siap, belum ada ilmunya, masih punya mental block. Ternyata cara bicaranya begitu lancar, apa yang dia katakan itu sangat bermakna. Salut banget, Bro. Ini udah suatu pencapaian yang saya bilang sangat luar biasa. Bro, mungkin ada sedikit yang mungkin saya mau tanyakan. Selama Bro dalam kehidupan Bro Stefanus, kira-kira ada nggak ya kisah-kisah unik atau kejadian-kejadian yang mungkin bisa Bro sharing kepada teman-teman yang hadir di IG Live malam ini? Mungkin kalau mungkin itu merupakan suatu masalah kehidupan atau kemunduran, tapi Bro bisa mengatasinya. Mungkin kalau ada cerita seperti itu juga boleh Bro sampaikan supaya teman-teman bisa tahu ternyata Bro Stefanus pernah mengalami hal seperti ini, tapi Bro Stefanus bisa melewatinya. Silakan Bro, kalau misalnya ada Bro. Banyak sih Ko Agus ya, cerita-cerita di saya itu yang aneh-aneh ya, mungkin aneh-aneh. Saya juga banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Banyak sih, kalau diceritain bisa 3 hari nggak kelar nih. Jadi apa ya? Ada kepikiran nggak apa salah satu yang mungkin cukup unik untuk diceritakan ke teman-teman yang hadir di IG Live malam ini? Oke, mungkin kita nyambung sama cerita yang tadi aja ya, Ko Agus ya. Kenapa? Boleh, silakan. Setelah dari Surabaya aku pulang ke Jakarta, memang itu kan karena terpaksa ya, orang tua sakit. Nah, setelah itu melalui pekerjaan berjalannya waktu pekerjaan ini, saya mulai banyak ketemu ya, istilahnya ya sesuatu yang lebih positif. Singkat cerita, mungkin orang banyak bertanya-tanya sama saya ya, kenapa kok saya terakhir mau terjun di bisnis yang saya sekarang ini. Ini paling saya cerita di situ. Kenapa saya mau terjun di bisnis yang saya sekarang jalankan ini. Dan saya jalankan ini kan seperti Ko Agus tahu, saya menjalankan suatu profesi sebagai seorang konsultan di insurance. Nah, itu kan umumnya orang tahu suatu pekerjaan yang bisa dibilang bisnis penolakan. Kok saya mau gitu loh. Saya kerja ini saya nggak digaji loh. Sedangkan yang dulu kan kita selalu mencari yang besar gitu. Mencari yang lebih besar. Sampai saya ke Surabaya juga karena kan pada kutip saya mencari yang lebih besar. Nah, kok mau saya bergabung di bisnis asuransi sekarang? Kenapa? Nggak ada uangnya, nggak ada gajinya. Nah itu ya aku jujur ya, itu kuasa Tuhan juga yang menuntut aku bisa kerja seperti sekarang ini. Intinya saya lebih ke panggilan aja Ko Agus. Niat gitu, niat di dalam hati ini kita, karena kerjaan ini walaupun nggak kelihatan, nggak orang anggap remeh lah. Sekarang Ko Agus aja deh, dari kecil kalau ditanya Ko Agus, cita-cita ntar jadi apa? Ada nggak kepikiran jadi agen asuransi? Nggak ada. Saya mau jadi pilot, saya mau jadi suatu pekerjaan yang nggak dipikirin sama orang apa sih gitu loh. Nggak ada harga, nggak ada nilainya, nggak ada gengsinya. Tapi saya terjun ke sini jujur ya karena panggilan hati aja. Setelah saya lihat, ini bagus kok. Ini kan kita niatnya bantu orang. Nah, dari apa yang kita kerjakan
nanti baru kita mendapatkan hasil gitu loh. Seperti itu. Jadi apa yang mau aku ceritain di sini? Bro, Kejadian kalau ya itu tadi yang kamu bilang ya bisnis yang sedang kamu jalani, karir yang sedang kamu jalani ini betul-betul suatu karir yang mulia sih, bisnis yang mulia. Bisnis asuransi itu bisnis yang mulia karena sebenarnya banyak orang yang nggak menyadari tentang pentingnya asuransi ini. Jadi tugas dari Bro Stefanus lah untuk mengingatkan mereka, untuk menjelaskan supaya mereka ngerti bahwasanya ini suatu hal yang penting gitu. Jadi Bro betulnya punya misi yang mulia sih dalam pekerjaan ini gitu. Dan saya harap ya memang Bro akan berjalan di bisnis ini dengan tujuan mulia tersebut. Karena kadang-kadang ada sebagian orang salah menjalankannya. Mereka fokusnya nyari uangnya, nyari komisinya. Jadi segi misi mulianya itu jadi tersingkirkan gitu. Itu yang jadi membuat banyak jadi penolakan itu terjadi, bisa juga image buruk itu bisa terjadi gitu. Bro, tadi ini si Cinkin ini ada cerita nih, katanya ceritain tentang yang disiram kopi panas ya. Kenapa itu bro? Aku belum tahu ceritanya itu. Sampai gimana kok bisa disiram kopi panas itu? Dulu ya di sini banyak teman-teman. Iya, coba disapa dulu yang teman-teman dari 001. Ada Cica Marlina, ada Joni ya, Joni email, Apuk, thank you ya udah bergabung. Oke, Pak Agus. Bro Yakub juga luar biasa nih. Bro Yakub. Ada Cincin. Ini ada alumni saya. Sunarto 16 ya, itu alumni saya di Trisakti. Halo, brother. Jonita, Susan, orang-orang hebat semua ini. Mega. Pasti semua yang hadir di IG, yang hadir di IG Live malam ini, yang ikutan di Vibrasi Positif 0001, semuanya orang-orang hebat, orang-orang yang positif, orang-orang yang baik. Saya Agus, mungkin saya juga seperti yang Bro Stefanus bilang, saya ini orangnya nggak bisa tidur yang sangat larut gitu. Saya udah jam 9 lebih, jam 10 itu udah pasti setengah mati. Tapi saya memang ada beberapa kali saya usahakan juga supaya bisa ikutan di 0001-nya Bro Tommy Wong. Karena memang saya tahu sekali bahwasanya apa yang di-sharing oleh Bro Tommy Wong itu sangat luar biasa. Vibrasi positifnya sangat luar biasa. Tapi nggak bisa sering-sering karena memang udah usia dan memang kebiasaan hidup itu tidurnya harus cepat. Saya apalagi sebelum ini bro, sebelum COVID ini saya selalu jam 9 lebih udah pasti tidur, itu jam 4 pagi udah pasti bangun bro. Jadi udah terbiasa jam 4 pagi bangun. Kalau saya disuruh tidurnya jam 1, bangunnya jam 5, jam 6, waduh badan bisa hancur nanti. Oh ya bro, ini mungkin saya mau karena waktu kita juga kayaknya udah nggak terlalu banyak. Saya pengen tahu nih dari Bro Stefanus, apa sih misi hidup yang ingin dicapai, atau mungkin ada cita-cita yang belum tercapai dan ingin dicapai, dan mungkin nanti kan hal-hal itu mungkin karena sama-sama kita punya teman-teman yang punya vibrasi positif, mungkin cita-cita dari Bro Stefanus atau misi dari Bro Stefanus ini bisa mendapat dukungan dari teman-teman gitu. Silakan. Amin. Apa yang mau aku cari? Yang mau aku cari kalau dulu ya apa yang mau aku cari? Yang mau aku cari sih banyak kok. Banyak, masih yang belum kesampaian juga masih banyak. Tapi dari semua banyak itu aku rangkum aja. Sekarang ini aku lebih fokus untuk membahagiakan mama aja lah. Kita semua tahu, semua ada waktunya, ada masanya. Aku cuma berharap masih ada waktu untuk membahagiakan mama. Itu aja sih. Jadi yang lain-lain aku udah gak pikirin. Yang penting bisa senengin mama, bisa bikin mama bahagia, itu udah cukup. Nah, jadi selama ini apa yang aku lakukan lebih ke sana. Masalah waktunya Tuhan belum jawab, ya kita tunggu aja.
Karena aku yakin selama kita berbuat baik pasti ada hasilnya kok. Gitu loh. Waktu itu kita cuma bisa berharap. Toh keputusannya tetap yang maha kuasa. Itu aja sih kok. Dari semua yang aku mau, cita-cita aku nggak muluk-muluk banget, nggak muluk-muluk amat. Harus punya apa, nggak harus seperti itu. Balik lagi ke Tommy bilang, kita punya harta benda itu belum tentu bisa bikin kita senang. Gitu loh. Jadi apa yang bisa bikin kita senang ya cuma kita sendiri yang bisa jawab sih. Yang bisa bikin kita senang cuma kita sendiri yang bisa jawab. Intinya bikin orang senang itu akan jadi kita senang berlipat ganda kok harus. Nah, saya refleksikan ke mama saya. Kalau saya bisa dikasih kesempatan untuk bisa menyenangkan mama, itu berarti saya udah sukses. Itu aja sih, Kogus. Ini saya kehilangan kata-kata dengan misi kamu, dengan cita-cita kamu. Nggak banyak loh bro orang yang punya misi dan cita-cita seperti kamu. Kadang saya mungkin kalau bertanya ke orang, apa sih cita-cita kamu? Banyak akan menjawab, saya pingin kaya, pingin rumah yang besar, pingin mobil mewah. Itu bagi saya bukan sesuatu hal yang akan saya kagumi, akan saya salut bro. Tapi hal yang seperti kamu ucapkan, kamu ingin membahagiakan mama kamu, itu betul-betul hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya sendiri dalam kehidupan saya sudah banyak sekali merasakan mujizat-mujizat. Pada saat saya melakukan sesuatu itu, membangun bisnis, melakukan kegiatan, itu kalau punya misi, punya tujuan membantu orang lain, memikirkan orang lain bro, itu hasilnya terhadap kita akan sangat luar biasa bro. Itu minimal hati kita pasti bahagia, itu pasti minimal pasti kita dapat. Yang kedua, pintu rezeki biasanya akan terbuka sangat lebar bro. Sedangkan kalau bagi orang-orang yang tujuan hidupnya itu adalah uang semata, biasanya ya mungkin mereka juga bisa mencapainya, tapi terkadang akan lebih banyak cobaan-cobaan dan yang akan membuat kegagalan-kegagalan terhadap kehidupan mereka gitu ya. Jadi saya ucapkan salut, selamat, kamu seorang brother yang luar biasa sekali, dan saya yakin apa yang diajarkan oleh Bro Tommy Wong, apa yang dibagi dan di-sharing oleh teman-teman di grup 0001 ini akan sangat berguna bagi Bro Stefanus, juga akan sangat berguna bagi saya juga. Sharing dari Bro malam ini termasuk salah satu sharing yang sangat luar biasa untuk orang yang tadinya mengatakan punya mental block untuk IG Live yang masih belum ada apa-apanya. Kamu itu udah merupakan, bisa saya tempatkan di posisi salah satu mentor saya bro. Salut bro. Aduh. Dan yakin kamu nantinya pasti akan jadi seorang yang luar biasa bro. Amin. Saya lihat dulu waktunya nih. Ini waktunya oke, masih ada beberapa belas menit lagi. Coba kita lihat teman-teman ini, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan ke Bro Stefanus ini? Ini mumpung Bro Stefanus jarang-jarang IG Live ini kesempatan hari ini Bro Stefanus muncul, teman-teman harus manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Ayo tanyakan apa yang perlu kalian ketahui tentang Bro Stefanus, biar Bro Stefanus bisa ikut berbagi pengetahuannya, bisa cerita juga tentang vibrasi positif lain yang didapatkan. Ayo, kira-kira ada pertanyaan nggak ya, teman-teman? Ya, saya coba scroll lihat dulu apakah ada yang bertanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ini pada teman-teman hari ini. Waduh, betul-betul
dukungannya luar biasa bro Step. Tadi waktu kita ngobrol via telepon kita bilang ya, ini nggak apa-apa, kita kan nggak ada pemberitahuan mau IG Live malam ini, ya kan, nggak ada flyernya. Kita bilang nanti yang nonton 2-3 orang pun, yang nonton IG Live-nya 2-3 orang pun nggak apa-apa lah. Yang penting kita udah cerita, sudah berbagi, sudah mau mencoba gitu. Ternyata bro yang hadir 20-an lebih ini udah suatu rekor yang cukup luar biasa ini di IG Live-nya Mentor ini. Bro, kayaknya masih belum ada yang teman-teman yang bertanya. Mungkin bro Stefanus bisa berbagi lagi bro, apalagi kiat-kiat yang selama ini didapatkan selama mengikuti yang mau 001 berbagi. Tropos nggak ada yang mau nanya Tropos. Ini saya sebenarnya malu nih Ko Agus. Oh ini si Cinkin nanya nih. Ngurusin anak sendirian itu bagaimana rasanya, apa tipsnya dan bagaimana ngaturnya? Wah ini mungkin pertanyaan agak sensitif ya, tapi silakan bro, nggak apa-apa lah kasih bagi tips itu, kita udah namanya udah berbagi kebaikan itu namanya. Silakan. Betul, Cinkin ini saya baru kenal dia belum lama ya. Tapi saya udah anggap dia sebagai adik yang super ceria. Ini manusia juga hebat, Cinkin ini. Pikirannya terbuka, suka bantu orang, Cinkin. Baguslah, orang ini bagus banget gitu lah. Bisa diajak ngobrol, bisa diajak sharing, luar biasa. Cinkin ini bagus. Oke, Cinkin mau nanya apa? Tapi dia suka ngeledek saya ini manusia. Dia suka ngeledek saya ini. Single dad. Dia tahu banyak. Dia walaupun baru kenal saya, masih hitungan jari kalau Agus. Masih 1-2 bulan baru kenal saya, tapi dia udah tahu sampai ke pribadi yang paling private pun dia udah tahu gitu loh. Nah itulah, ini saya mau cerita ya, teman. Kalau ini menurut saya ada teman, ada sahabat, gitu loh, beda. Cinkin ini adalah salah satu sahabat, bukan hanya sekedar teman, gitu. Apa di Cinkin mau nanya apa lu? Saya cerita ya. Saya termasuk orang yang gagal. Ini sharing aja ya. Saya single. Nggak, bro. Nggak ada orang yang gagal, bro. Bener, nggak ada orang yang gagal. Jangan itu kata-kata itu jangan pernah saya dengar lagi ya. Ntar kalau dengar lagi saya suruh Bro Tommy untuk hukum kamu. Nggak ada orang yang gagal. Kita nggak ada yang gagal, yang ada belajar. Oke, lanjut. Betul. Maksudnya dalam kehidupan rumah tangga itu loh. Saya adalah seorang single parent, ditinggal sama istri gitu. Ya karena ya saya nggak bisa cerita banyak. Intinya ya masing-masing ada ego. Tapi ini lucu bagus. Kita sudah cerai. Saya single parent, saya ngurus anak. 2 sama saya, 1 sama dia. Yang lucu, hubungan kita walaupun sudah bubar, tapi masih biasa-biasa aja. Mau setiap hari telepon, setiap hari WA, setiap hari tegur sapa. Kata gini, saya bilang, kamu mau pergi, mau tinggalin saya, alasannya apa? Dia nggak mau ngomong. Ya udah, saya bilang, kalau memang kamu mau berpetualang, dalam tanda kutip ya, silakan gitu loh. Kapan aja kamu siap balik, pintu ini terbuka, saya bilang. Loh kok seperti itu? Kok bego amat sih seorang Stefanus gitu. Loh, kita diajarin seperti itu kok Agus. Ya, kita mau nolak gimana? Ya kan? Ya udah, kita cerita, ya saya sekarang single parent, makanya tadi saya bilang saya gagal, masih gagal dalam kehidupan rumah tangga, tidak bisa mempertahankan suatu status, tapi ya hubungan kita baik-baik saja gitu loh. Nah, saya bilang bro, ini kamu sama sekali nggak ada gagalnya gitu. Ini salah satu lagi, saya barusan tahu lagi, berarti kamu seorang brother yang ternyata punya kisah hidup yang luar biasa, dan kamu ternyata lebih luar biasa lagi, orang yang bisa jadi single parent yang sudah berpisah masih bisa mempunyai hubungan baik. Itu tidak semua orang bisa melakukannya bro. Sedangkan kamu bisa melakukannya.
ini suatu hal yang positif. Kita jangan pikirin yang negatifnya, itu yang udah berlalu gitu. Cuman kamu bisa sebagai single parent dan kamu bisa tak menjalin hubungan baik, itu kamu udah di atas dari yang lain-lain gitu, bro. Luar biasa, bro. Oke, kita jangan cerita dulu lagi. Jadi kita cerita karena waktu udah mau habis juga. Ini promosi dulu tentang Bro Tommy Wong dan Pak Anton Teddy. Ini kan Bro Tommy Wong dan Pak Anton Teddy kan lagi giat-giatnya yang ngebantuin teman-teman supaya yang saat ini mungkin lagi kena mungkin PHK, bisnisnya lagi hancur, lagi giat-giatnya bangun ATC Reseller Community. Jadi mungkin teman-teman yang malam ini masih belum tahu tentang ATC Reseller Community, silakan bergabung dengan ATC Reseller Community karena di sana banyak sekali peluang-peluang bisnis, dan peluang bisnis yang ditawarkan oleh Pak Anton Teddy dan Bro Tommy Wong itu bukan peluang bisnis yang gimana ya, yang bukan tidak menarik, karena itu semua adalah peluang bisnis dari orang-orang hebat, dari Mr. James Gui, Bro Nico Julius yang jago sekali di hal Instagram, Sis Christina Lee, dan komunitas pahlawan Michael Yo ini sis Cinkin ini juga salah satu coach di ini loh, salah satu pembantu coach di komunitas pahlawan ini, hebat ini sis Cinkin ini. Salut. Jadi saya juga senang sekali, bangga sekali, walaupun saya berada di Medan, ini banyak teman-teman rata-rata berada di Pulau Jawa, di Jakarta, tapi saya karena COVID-19 ini akhirnya bisa kenal dengan kalian, sama-sama mempunyai orang-orang punya vibrasi yang sangat positif, semua saling menarik, saling mendekat, saling menyatu, dan mudah-mudahan dengan adanya vibrasi positif ini kita semua akan terus menjalin hubungan yang makin dekat, terus saling mendukung, dan kita bisa menjadi brother yang kedepannya mudah-mudahan bisa kolaborasi, bisa mempunyai bisnis bersama, dan kita akan sukses bersama. Ini juga ada Pak John Alan yang, waduh kok Pak John Alan ini ada saya nih, Pak John Alan ilmunya luar biasa. Katanya ini ya, Bro Step ada janjian mau ketemu Pak John Alan ya. Nanti mungkin bisa segera ketemuan dengan Pak John Alan, bisa belajar banyak dari Pak John Alan, karena betul-betul Pak John Alan ini salah satu mentor saya ini. Ilmunya itu kalau udah Pak John Alan berbagi dan di IG Live, waduh luar biasa banget, dalam banget ilmunya. Dan teman-teman yang lain saya juga yakin teman-teman semua orang yang hebat, orang yang sangat baik, punya vibrasi positif yang luar biasa, dan kedepannya saya mewakili teman-teman dari Tanya Mentor, kita akan terus makin bersatu karena kita punya pemimpin yang sama, Bro Tommy Wong, Pak Anton Teddy. Kita akan semakin bersatu, saling kenal, saling bantu, dan kita akan atur IG Live bersama untuk sharing nantinya. Ini mungkin waktunya tinggal beberapa menit lagi, Bro Step, silakan kasih kata-kata penutup supaya nanti bisa ini waktunya nggak potong. Silakan. Oke, kata-kata penutup apa ya? Intinya ya gitulah. Kalau saya ngulang lagi yang tadi, kita nggak usah pikir banyak-banyak panjang lebar kemana-mana, jalanin aja hari demi hari kita. Perbanyak berbuat kebaikan aja. Gitu. Perbanyak berbuat kebaikan aja. Jadikan habit, jadikan kebiasaan. Tuhan terharu sama kamu kok. Jadi jangan pikir yang aneh-aneh lah, kayak gitu loh. Kalau kamu belum bisa berbuat baik, jangan jadi orang jahat. Udah gitu, simpel aja. Udah nggak berbuat baik, jadi orang jahat, mau jadi apa ya, bagus, hancur. Nah, kalau bisa pastikan tiap hari berbuat baik. Banyak kok, tadi saya udah bilang nggak perlu pakai materi. Tidak selamanya berbuat baik itu butuh materi. Saya nggak punya apa-apa, ya tetap kamu bisa berbuat baik kok. Antar orang nyebrang jalan aja udah berbuat baik. Nah, dari situ kita akan terbiasa melakukan hal-hal kebaikan. Pakai waktu kita akan menerima kebaikan itu. Itu aja sih bagus menurut saya. Mantap. Jadi mari kita sama-sama semuanya terus berbuat baik, jadikan itu sebagai rutinitas, sebagai habit kita, dan terus rajin-rajin sebarkan vibrasi positif, karena semakin banyak kita menyebarkan vibrasi positif, makin banyak teman-teman yang akan bisa termotivasi, terbantu,
sama-sama semangat, dan kita pasti akan bisa sukses bersama. Saya kira cukup untuk malam ini bro, karena waktunya sudah mau habis. Sekali lagi, terima kasih semuanya teman-teman yang hadir di Ajiles Tanjung Mentor malam ini. Terima kasih Bro Stefanus, Anda luar biasa. Thank you, Kak Sampai Agus. ketemu di Ajiles kedepannya. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.